Kisah debatnya Nabi Musa dan Nabi Adam. Dialog dua Nabi, pelajaran untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam sejarah kenabian yang agung, terdapat sebuah kisah unik yang sering luput dari perhatian umat. Perdebatan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa ini terjadi saat Isra Miraj Nabi Muhammad. Ini bukan kisah penuh konflik, melainkan percakapan mendalam antara dua manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung hikmah luar biasa bagi siapapun yang mau merenung. Kisah ini terekam dalam hadis sahih, menjadi pelajaran bahwa bahkan di antara nabi pun dialog ilmiah yang jujur dan penuh makna bisa terjadi. Sebuah percakapan antara awal mula manusia dan sang pemegang kitab suci, Taurat. Dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, "Engkaulah Adam yang menyebabkan manusia dikeluarkan dari surga karena kesalahanmu." Ini adalah kalimat yang tajam, menyentuh sisi paling sensitif dalam sejarah manusia. Nabi Musa alaihissalam mempertanyakan sebab turunnya manusia ke bumi dan menyebut Adam sebagai penyebabnya. Dalam pandangan Musa yang diberikan Taurat, kesalahan itu tidak kecil. Ia adalah awal dari kehidupan penuh ujian di dunia. Namun, Nabi Adam alaihissalam dengan tenang menjawab, "Apakah kamu mencelaku atas sesuatu yang telah Allah tetapkan atas diriku sebelum aku diciptakan?" Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan takdir Nabi Adam alaihissalam 40 tahun sebelum penciptaannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah meriwayatkan kisah ini, maka Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan itu. Hadis riwayat Muslim. Bukan karena debat kusir, tetapi karena Adam mengingatkan bahwa kehendak Allah lebih dahulu dari segala peristiwa. Apa yang bisa kita petik dari percakapan ini? Pertama, kita belajar bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Bahkan Nabi Adam alaihissalam pernah tergelincir. Namun yang membuatnya mulia bukan karena ia sempurna, tapi karena ia segera bertaubat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Kesalahan tidak membinasakan selama kita kembali padanya. Kedua, kisah ini mengajarkan tentang adab dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang keras dalam menyuarakan kebenaran. Namun bahkan ia pun ditegur secara halus dalam perdebatan ini. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita menyampaikan kritik atau mengingatkan orang lain, kita tetap harus memahami konteks, waktu, dan hikmah. Kebenaran tidak boleh dipisahkan dari kelembutan, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi. Ketiga, dialog ini juga menjadi pelajaran penting tentang takdir, bahwa ada hal-hal dalam hidup kita yang memang sudah ditetapkan dan tidak bisa kita ubah. Namun itu bukan alasan untuk bermalas-malasan. Takdir bukanlah tameng untuk dosa, tapi pengingat bahwa ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar dari rencana manusia. Nabi Adam tidak menyalahkan takdir untuk berdosa, tetapi mengakui bahwa semua sudah dalam skenario ilahi, dan ia tetap bertaubat. Itulah bedanya orang beriman. Keempat, kita belajar dari kerendahan hati kedua nabi besar ini. Tidak ada kesombongan dalam mempertahankan argumen. Tidak ada ego dalam membuktikan siapa benar, siapa salah. Yang ada hanyalah keinginan tulus untuk memahami dan mendapatkan kebenaran. Betapa indahnya jika umat Islam meniru sikap ini dalam diskusi dan perbedaan pendapat. Tidak saling menghujat, tidak saling mencela, melainkan saling mencari titik temu yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, debat antara Nabi Musa dan Nabi Adam bukanlah kisah kontroversial. Justru, ini adalah cerminan dari kecintaan para nabi terhadap ilmu dan kebenaran. Nabi Musa ingin tahu, Nabi Adam menjelaskan dengan bijak, dan pada akhirnya kebenaran kembali kepada takdir dan taubat. Ini menjadi teladan bahwa umat yang kuat adalah umat yang gemar berdiskusi dalam kebenaran, bukan dalam hawa nafsu. Mereka belajar dari sejarah, bukan sekadar membacanya sebagai cerita. Terakhir,
Kisah ini juga menyiratkan bahwa manusia memang diturunkan ke bumi bukan karena kutukan, tapi karena misi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan manusia agar menjadi khalifah, bukan sekadar korban. Kesalahan Adam adalah awal dari pengampunan besar yang menjadi pintu bagi umat manusia untuk kembali kepada Tuhannya. Dan dari situ kita belajar bahwa hidup di dunia ini adalah ujian, dan jawaban terbaiknya adalah tobat, amal saleh, dan kesungguhan kembali ke jalan lurus. Kesimpulan, kisah perdebatan antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam bukan sekadar cerita klasik dalam literatur Islam. Ia adalah cermin bagi kita semua bahwa kesalahan bukan akhir segalanya, melainkan awal dari kesadaran dan perbaikan. Nabi Adam alaihissalam menunjukkan bahwa kejatuhan manusia bukan untuk disesali terus-menerus, tapi untuk dijadikan momentum bangkit dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pelajaran penting bagi kita yang seringkali terlalu larut dalam penyesalan, tapi lupa untuk segera bertobat. Di sisi lain, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan sikap kritis dan keberanian bertanya, bahkan kepada sesama nabi. Ini adalah nilai penting dalam Islam, bahwa mempertanyakan sesuatu demi ilmu dan kebenaran adalah bagian dari ibadah. Namun, dari perdebatan ini kita belajar bahwa bahkan saat ingin menegakkan kebenaran, tetap ada adab, ada batas, dan ada hikmah yang harus dipertimbangkan. Kebenaran tanpa hikmah bisa berubah menjadi kezaliman, dan dakwah tanpa kasih sayang bisa menjadi senjata yang melukai. Takdir adalah salah satu tema besar dalam kisah ini. Ia bukan untuk disalahgunakan sebagai alasan bermalas-malasan atau membenarkan dosa. Namun, ia adalah pengingat bahwa hidup ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Kita tidak diminta mengerti semua hal, tapi diminta taat dan terus kembali ketika tersesat. Nabi Adam alaihissalam tidak membantah bahwa ia bersalah, tapi ia mengakui bahwa semua sudah ditetapkan dan ia menempuh jalan tobat sebagai bentuk kehambaan yang sejati. Sikap kedua nabi ini juga mengajarkan kita cara menyikapi perbedaan dengan elegan. Tidak semua perbedaan harus dibalas dengan kemarahan. Tidak semua debat harus berujung permusuhan. Jika para nabi saja bisa berdialog dalam kebaikan, mengapa kita yang jauh dari derajat kenabian justru sering memupuk ego dan permusuhan dalam perbedaan? Kisah ini memberi contoh bahwa ilmu, jika disertai iman dan adab, akan mengangkat derajat kita, bukan menjatuhkan. Akhirnya, kisah ini adalah tamparan lembut bagi kita semua, bahwa hidup di dunia adalah tempat ujian, dan kita semua pernah tergelincir seperti Nabi Adam alaihissalam. Namun yang membedakan antara mereka yang selamat dan binasa adalah, apakah kita segera bangkit, bertobat, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru terus menyalahkan keadaan dan takdir. Maka mari kita belajar rendah hati seperti Adam, dan jujur serta kritis seperti Musa. Karena dari merekalah kita mengambil pelajaran menjadi manusia yang lebih dekat kepada Tuhan.